Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair. Ia pun diajarkan berbagai ilmu mengenai syair oleh sang guru. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu, Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun al-Rasyid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelah itu, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni kota Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu? Hai guys, lihatlah, Abu Nawas mulai gila hari ini. Kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama. Hanya saja kali ini ia lebih pagi dari sebelumnya sambil tetap membawa lampu minyak berkeliling-keliling kota. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah aneh Abu Nawas dan lantas bertanya kepadanya tentang apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya. Hai bro, lagi ngapain siang-siang gini? Abu Nawas pun lalu menjawab, Aku sedang mencari neraka. Jangan menggangguku, urus saja urusanmu. Dari situlah, para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas sudah mulai gila. Bahkan di hari ketiga ia masih melakukan hal yang sama, yaitu membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas, lantas menangkapnya. Di kota Baghdad kala itu ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila untuk bebas berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rasyid justru gembira melihat Abu Nawas yang ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Karena merasa malu yang luar biasa atas perilaku Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid pun merasa jengkel dan bertanya kepadanya. Hei Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang bolong? Paduka yang mulia, hamba mencari neraka. Abu Nawas menjawab dengan nada lancar. Tidak nampak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dirinya gila. Kamu gila Abu Nawas. Kamu gila. Kamu memang sudah gila. Tidak Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka yang kamu maksud? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkapnya, dan kemudian menggiring mereka semua menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas pun didampingi Khalifah Harun al-Rasyid mendatangi mereka. Wahai kalian orang-orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Iya benar itu. sekali itu. Iya benar. Jawab orang-orang itu dari kerumunan yang banyak. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul banget Iya itu. betul, iya betul. Emang dasar kamu yang sesat. Ya pasti betul itu. Baiklah, jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar kamu munafik. Ya pasti betul itu. Mendengar pernyataan-pernyataan itu, Abu Nawas kembali bertanya bernadakan sindiran. Baiklah, jika saya kalian anggap munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana letak neraka yang kalian maksud? Dan punya siapakah neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas kembali mengangkat tinggi-tinggi lampu minyak di tangannya. Ini dilakukannya seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid mulai kehabisan kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik yang diekspresikan Abu Nawas tersebut. Satu persatu dari mereka pun mulai meninggalkan tempat itu.
Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Mengapa kamu bertanya begitu? Mohon maaf Paduka. Tolong sampaikan pada mereka, jika memang neraka berada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain pasti masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan langit? Atau jangan-jangan, merekalah yang sebenarnya gila? Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rashid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata sang Khalifah. Sambil menahan diri ia lalu berkata, Hei Abu Nawas, kalau begitu besok siang lanjutkan pencarianmu. Jika kau sudah menemukannya, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya.